Ya, jadi betul memang dulu nggak ada museum ya. Jadi memang kalau peninggalan itu sudah ada, sudah disimpan di salah satu gedung yang namanya Gendeng. Nah, kemudian kalau Gendeng dulu dikelolanya oleh yayasan. Nah, kebetulan pada waktu tahun 70-an tuh ada keluarga yang datang ke sini, ya ke yayasan maksudnya. Jadi ngobrol-ngobrol katanya di yayasan ada peninggalan. Nah, akhirnya ditunjukin ada di yang namanya di Gendeng itu ya, yang di Gendeng itu, Bang. Jadi tamu itu keluarga itu melihat-lihat, nah, waduh ini peninggalan kok dibiarkan begini, tidak seperti nah, bagaimana kalau dibuat museum, ya? Waduh kalau museum kan harus biaya mungkin ya. Tapi alhamdulillah berkat ada bantuan dari salah satu tokoh Sumedang, yaitu yang dikenal namanya Bapak Ali Sadikin, beliau membantu membangun museum. Ya, jadi kalau diceritakan tuh tanggal 11 November 1973 itu dibangun oleh museum. Jadi yang pertama dipindah itu memang gamelan, makanya nanti ada nama Gedung Gamelan, ya. Itu awal, jadi maksudnya dibuat museum itu tiada lain, satu kan itu bersejarah, sejarah, yang artinya memang kalau dulu hanya sebatas untuk keluarga, tapi namanya sejarah Sumedang yang harus diketahui oleh masyarakat. Ya, itu mungkin salah satunya kenapa dibuat museum. Dan kalau museum kan memang jadi memang teratur, terawat, kan ada dokumentasi apa namanya, eee, iya pokoknya lebih enak lah kalau yang namanya museum karena tujuannya kan membuka sejarah ya. Artinya jadi orang Sumedang jadi tahu bahwa sebenarnya itu sejarah, yaitu karena ada tadi salah satu peninggalan. Itu mungkinnya salah satunya, maka dibuat museum itu. Ya, jadi, memang tadi pada awalnya waktu dibangun museum kan belum dikasih nama ya. Nah, jadi dulu mah masih disebutnya museum yayasan, karena tadi orang-orang yayasan bikin. Ya kemudian 1 tahun kemudian, tahun 74, kebetulan di Sumedang itu ada seminar, seminar sejarah Jawa Barat. Di mana di dalam seminar tersebut salah satunya ya, kalau sampai sekarang kan Sumedang ada namanya Hari Jadi Sumedang ya. Keduanya nanti ngasih nama museum, karena kebetulan kalau nama museum dengan hari jadi Sumedang itu ada berkaitan, ya. Nah, kenapa berkaitan? Jadi ini ceritanya jadi panjang, ya. Jadi tadi ngambil Hari Jadi Sumedang itu disebutkan karena Hari Jadi Sumedang itu mengambilnya, mengambil dari peristiwa penyerahan mahkota. Jadi mahkota itu dijadikan dasar waktu di Sumedang itu jadi hari jadi. Ya. Nah, kebetulan yang menerima mahkota itu tokoh. Kebetulan waktu itu kan belum jadi raja, masih muda ya. Namanya juga masih disebut Pangeran Angkawijaya. Yang nanti Pangeran Angkawijaya itu dinobatkan, dilantik sebagai penerus dari kerajaan Pajajaran ya, kebetulan ini dari Pajajaran dengan istilah sebutan itu Prabu Sadulur. Ya, makanya tadi antara hari jadi dengan nama berkaitan ya. Ya akhirnya nama Prabu dijadikan nama museum, diabadikan sebagai tokoh karismatik, tokoh yang paling besar pada zamannya. Nah, sampai kemudian jadi museum itu diresmikan 13 Maret 1974 sambil kasih nama tokoh sebenarnya Prabu Sadulur. Ya, jadi pada awalnya yang namanya Gedung Bumi Kala itu rumah dulunya. Jadi pakai dulu rumah siapa Bupati Sumedang. Bupati yang bernama Pangeran Sugih. Beliau membangun rumah dulu 2 ya. Sebelah utara 1, sebelah selatan 1 ya. Cuma yang sebelah selatan yang di sini nih posisinya. Tapi sayang karena tidak dipakai, tidak dirawat, dihancur lah, kosong. Nah, yang masih barat itu sebelah utara. Ya, masih terus diisi, dirawat sampai jadi museumnya itu. Ya, itu mungkin yang dibangun tahun 1840. Karena mungkin di daerah Sunda pakai bahasa Sunda, Bumi Kale. Nah, kalau di Bumi Kale itu isinya, koleksinya salah satunya karena ini keluarga ya. Jadi ada koleksi harimau ya. 3 itu dari Sumatera hasil berburu ya, tahun 30. Kemudian ada salah satu peninggalan bupati dulu ya yang berkaitan dengan ini
jalan. Siapa Bupati Pangandaran Kornel. Jadi di situ ada tempat tidur, meja ya. Itu salah satunya, dan kemudian ada lukisannya sana. Menggambarkan tokoh Bupati Sumedang yang di dalam lukisan itu menggambarkan beliau itu memang seperti itu melawan tuh menentang. Tapi di dalam lukisan seolah sedang berjabat tangan. Ya. Nah itu gambarnya. Keduanya polisinya itu ada ya bukan tempat pengantin sunat namanya puade. Nah yang paling itu ada di belakang ada hadiahnya. Ada seperangkat modeler hadiah dari ayahnya R.A. Kartini ya. Nah, beliau mungkin dengan Bu Sumedang sudah ada hubungan persahabatan, makanya waktu Bupati Sumedang sedang diberi gelar pangeran ya tanggal 26 bulan 8 tahun 1910. Nah, kemudian Bupati Jepara itu mengasih hadiah kado. Ya, itu salah satunya koleksi yang ada di Bumi Kaler. Ya, jadi di rumah itu banyak lah koleksinya. Kemudian ada yang namanya sanglir, manggu, sekar manis, talun, ya, sari oneng, sekar oneng, panglipur. Itu yang disimpan di gedung gamelan. Ya. Cuma yang ada sekarang tuh yaitu tadi ada sari oneng Mataram sama sari oneng. Kalau itu yang nggak ada itu sari oneng salah. Nah, ini sari oneng Mataram. Nah, kalau sari oneng Mataram dulunya hadiah dari Mataram. Dia apa? Hadiah perlombaan atau pertandingan adu kemiri. Kalau orang Sunda itu ngadu bujang, ya. Jadi antara Mataram itu dapat Sunda, makanya hadiahnya gamelan ya. Ya, itu mungkin salah satu gamelan yang masih ini. Kan ini hari Minggu ya. Jadi setiap hari Minggu itu gamelan masih dipakai. Karena tadi ada sanggar tari namanya Dangyang Utamaya, di mana gamelan tersebut dipakai untuk mengiringi anak-anak dalam belajar menari. Tarinya itu tari serimpi ya. Nah itu jadi masih dipakai walaupun udah ratusan tahun. Ya, diantaranya nah ini nih di belakang ini kan ada salah satu kebanggaan ya, mungkin ada ikonnya museum atau monumen ini yang dikenal disebutkan mahkota Binokasi lah. Nah, ini salah satu kebanggaan karena ini sebagai lambang nih, lambang kebesaran, lambang pemerintahan, lambang pemerintah itu waktu zaman dulu ini yang berbentuk mahkota. Jadi kenapa ada di sini mungkin ceritanya panjang karena ini estafet sebetulnya. Estafet kenapa? Artinya walaupun sudah dapat kepercayaan dari kerajaan Pajajaran, jadi bukan dibuat di Pajajaran. Jadi kalau lebih ini lagi mahkota ini dibuat di kerajaan Galuh, ya. Jadi Galuh dulu, baru ke Pajajaran. Nah itu sebenarnya. Ya, jadi estafet tadi. Ya kalau Sumedang ya udah dijadikan salah satu koleksi bahwa sebenarnya itu sebagai salah satu kerajaan Sunda terakhir kita dengan adanya mahkota ini. Nah, jadi kereta yang ada di museum tadi di gedung yang terakhir ya. Jadi kereta itu kalau lihat kan 3, sebetulnya kan 1. Cuma yang pertama kereta sudah dirubah karena dulu hancur tahun 48 ya. Nah, kebetulan kalau kereta itu memang zamannya sudah zaman kebupatian. Jadi bukan zaman kerajaan. Kebetulan kalau mungkin nanti dari sana lihat kereta itu kereta yang dulu hancur itu kemudian direnovasi bukan di Sumedang tapi di Keraton Cirebon selama 1 tahun, hasilnya jadi berbeda dengan aslinya. Jadi kalau nanya aslinya cuma roda, ya, itu roda aslinya. Kebetulan kalau sekarang di kayu, makanya kalau di kayu tidak bisa dipakai lagi. Karena kenapa itu agak beda lah dengan kereta mungkin yang di luar gudang. Jadi kalau kereta yang di sini dulu kalau ditarik itu bukan kuda orang, ya, karena memang posisinya aslinya bukan kayu. Jadi kalau ada yang bertanya, Pak, kenapa ditarik orang?
pasti orangnya tenaganya kuat, bukan. Jadi keretanya yang ringan bahannya. Jadi bahannya itu aslinya dari kain. Itu sebenarnya kain-kainnya kain perlak ya. Artinya kan kalau yang mengkilat tuh, nah gambarnya itu pasti ringan. Acaranya, nah dulu itu memang tidak tiap hari. Jadi ada waktunya di bulan Agustus ya, itu namanya upacara pesta raja. Ya, baru keluar, ditarik tidak jauh. Nah, kalau zaman dulu, apa? Kalau dulu ditariknya dari mana? Kalau zaman dulu ada nama Gedung Bengkok. Dan Gedung Bengkok banyak yang tidak tahu. Wah, kok nggak tahu katanya Gedung Bengkok. Nah, kalau sekarang gedung apa? Gedung Negara. Itu tadi ya. Nah, jadi dari Gedung Negara ditarik ke alun-alun oleh 10 orang. Itulah kegiatannya dulu ya. Nah, tapi kebetulan karena yang dulu apa sudah rusak, kemudian diperbaiki sesuai dengan hasilnya, tidak dipakai lagi. Makanya ada duplikat-duplikat. Ya. Jadi itulah yang sampaikan itu untuk kegiatan nanti. Contohnya paman nanti hari jadi Sumedang itu baru kereta yang duplikatnya yang mungkin yang tengah itu ya bahannya itu dari karet gitu. Maksudnya supaya ringan, tapi walaupun ringan tetap tidak ditarik orang tapi pakai kuda. Kalau nama keretanya sama lah ya. Jadi yang pertama namanya kalau sini kereta kencana Nagapaksi. Ya tentu saja duplikatnya juga sama Nagapaksi. Ya itulah mungkinnya kereta yang mungkin disimpan di gedung mungkin kalau hutan itu terakhir. Ya, jadi artinya karena dengan museum kita pasti mengenal masa lalu, terutama yang leluhur kan. Karena museum sifatnya hanya peninggalan, nih benda-benda saja yang kita lihat dan kita tidak mengalami. Ya, itu kan harus menghargai, apresiasi kepada leluhur ya. Itu biasa generasi kan kalau zaman sekarang kan sudah banyaklah permain ini yang memang merupakan makanya kan dulu ada bukan kata-kata mungkin dari salah satu tokoh jas merah itu tahu nggak jas merah. Coba ya, artinya jas merah itu jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah itu jadi artinya tadi generasi muda baik ke museum baik, jadi memang kebanyakan kan kalau anak muda kan foto-foto kayak gitu ya berpose gitu bukan itu sebetulnya bukan itu tapi kan di sini punya nilai yang bermakna. Inilah salah satu apalagi kalau bagi orang Siang selalu kebanggaan. Jadi semacam sejarah dengan adanya peninggalan ini ya jadi bukan saja orang Sumedang tapi masyarakat yang lain terutama anak muda itu sama kita harus menghargai menghormati ya tanpa ada orang makanya bangsa besar adalah bangsa yang menghargai